Salve, salam jumpa anak-anak yang terkasih. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat-Nya. Di kesempatan ini kita kembali dipertemukan dalam pembelajaran online. Walaupun dalam situasi pandemik ini, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan kita sekalian tetap dalam keadaan sehat. Baik anak-anak yang terkasih, pada kesempatan ini merupakan pertemuan yang kelima dengan materi iman dan kebersamaan iman dalam jemaat. Dengan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada kesempatan ini, yang pertama menjelaskan peran keluarga, lingkungan dan paroki sebagai wadah untuk mengembangkan iman. Yang kedua, menemukan hal-hal penting dari cara hidup jemaat perdana berdasarkan kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Yang ketiga, mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan iman di dalam keluarga, lingkungan, dan paroki. Baik anak-anak yang terkasih, pertama kita melihat dari pengertian iman. Tentunya pengertian iman ini sudah kita bahas dari dua materi yang terdahulu. Saya hanya mengingatkan bahwa iman merupakan kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita mengakui Tuhan sebagai kekuatan yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Atau boleh dikatakan iman berarti jawaban atas panggilan Allah, jawaban atas pewahyuan dari Allah, di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia dan manusia menanggapi atas panggilan atau atas pewahyuan dari Allah. Selain itu, bahwa iman merupakan kita menyerahkan diri secara utuh, secara total kepada kehendak Allah dalam kehidupan ini. Nah, sekarang kita bisa melihat siapa-siapa saja yang berperan dalam perkembangan iman kita. Tentu ada 3 komponen penting. Yang pertama adalah orang tua. Selain orang tua, ada juga lingkungan dan juga ada paroki sampai pada keuskupan. Yang pertama kita melihat orang tua. Orang tua merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas perkembangan iman kita. Karena kita hadir pertama-tama dalam lingkungan keluarga. Orang tua menjadi orang yang paling pertama dan utama dalam tanggung jawabnya untuk pengembangan iman kita. Ketika kita diajarkan berdoa, pasti yang paling pertama adalah orang tua yang mengajarkan kepada kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar, setidaknya orang tua menjadi orang yang paling pertama. Ketika kita berusaha untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, tentunya orang tua menjadi dorongan yang paling pertama. Ataupun mengikuti peran ekaristi, tentunya orang tua yang memotivasi kita. Sehingga kehidupan rohani kita, kehidupan keagamaan kita menjadi pertama-tama adalah tanggung jawab orang tua. Yang lain adalah tambahan bagi kita. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan merupakan kumpulan keluarga-keluarga Kristiani yang tinggal secara berdekatan dalam suatu wilayah atau dalam KUB yang terkecil. Sehingga dalam lingkungan tersebut atau dalam KUB tersebut akan ada kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh KUB sehingga kegiatan-kegiatan tersebut bisa mengembangkan iman kita. Misalnya dalam katekese dalam KUB atau KOR atau doa rosario, atau kegiatan-kegiatan pendalaman iman lainnya. Nah, kegiatan-kegiatan itu tentunya akan berpengaruh, akan membantu untuk perkembangan iman kita. Yang ketiga, stasi, paroki, dan keuskupan. Nah, stasi ini merupakan kumpulan dari beberapa lingkungan. Dia berada di bawah naungan paroki yang dipimpin oleh seorang pastor paroki ataupun dengan adanya pastor-pastor rekan. Nah, dari paroki ini tentunya dinaungi oleh keuskupan yang
melingkupi dari beberapa paroki-paroki. Nah, kegiatan-kegiatan dalam paroki, dalam keuskupan tentu tidak beda jauh dengan kegiatan-kegiatan yang ada dalam KUB. Sehingga kegiatan-kegiatan itu akan sangat membantu dari perkembangan iman kita. Nah, dalam hidup beriman, kita akan melihat atau memperhatikan dua aspek penting. Yang pertama, aspek pribadi, yaitu bagaimana kita secara pribadi membangun hubungan atau membangun relasi secara langsung dengan Tuhan. Jadi hanya kita dengan Tuhan secara langsung. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu bagaimana hubungan atau relasi yang kita bangun. Nah, yang kedua, aspek sosial, yaitu kita membangun hubungan secara pribadi kita dengan sesama yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga sampai dengan lingkungan yang paling luar. Nah, iman itu dapat hidup dengan baik kalau kita berada dalam suatu lingkungan, sehingga iman itu betul-betul tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan tersebut. Jadi bukan hanya soal urusan kita dengan Tuhan secara langsung, tetapi bagaimana iman itu diwujudkan dalam kehidupan bersama. Nah, sekarang kita lihat bacaan kitab suci yang menggambarkan bagaimana kehidupan dalam jemaat. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47, yaitu tentang cara hidup jemaat perdana. Mungkin anak-anak bisa melihat dan membacanya di sana, sehingga kita bisa mengetahui apa saja yang dibuat oleh para jemaat perdana atau jemaat pertama itu. Nah, hal-hal yang bisa kita lihat dari jemaat perdana. Yang pertama, mereka mendengarkan pengajaran para rasul. Jadi, para rasul mengajar kepada orang-orang yang selalu mengikuti mereka. Mereka selalu mendengarkan apa yang diajarkan oleh para rasul. Setelah mereka mendengarkan pengajaran para rasul, mereka menjadi percaya kepada Yesus. Mereka selalu ingin mendengar. Oleh karena mereka selalu mendengar, maka kini mereka menjadi percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah penebus, Yesus adalah penyelamat bagi umat manusia, dan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Mereka percaya karena para rasul memberikan kesaksiannya. Setelah mereka percaya kepada Yesus, maka mereka memberi diri dibaptis. Nah, salah satu indikator orang yang dibaptis adalah harus percaya kepada Yesus, sehingga dengan demikian mereka dibaptis. Yang berikut, mereka saling memperhatikan satu sama lain. Di antara mereka saling memperhatikan, saling melihat kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga mereka menjual harta milik untuk dibagikan kepada mereka yang berkekurangan, sehingga di antara mereka tidak ada lagi yang merasa kekurangan. Semuanya terpenuhi oleh karena mereka saling memperhatikan dengan menjual harta milik. Yang berikut, mereka memecahkan roti bersama. Memecahkan roti bersama ini karena Yesus sendiri yang memesan kepada mereka. Pada saat malam perjamuan terakhir, Yesus mengatakan, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Sehingga mereka selalu memecahkan roti bersama. Dan hal ini tetap berlangsung, tetap terjadi sampai kini, yaitu ketika kita merayakan perayaan Ekaristi. Selalu berkumpul di bait Allah. Mereka berkumpul di bait Allah untuk berdoa. Mereka berkumpul di bait Allah untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran. Sebagaimana kita juga berkumpul di rumah, di gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani dan kegiatan lainnya. Mengunjungi dan berdoa ke setiap rumah. Nah, ini juga sering kita lakukan dalam kunjungan doa rosario, doa kunjungan mingguan, katekese, itu juga bagian dari kunjungan-kunjungan kita. Nah, dari semua yang dilakukan oleh para jemaat perdana ini, tentu juga kita juga melakukannya sampai dengan sekarang. Bagaimana kita mendengar pengajaran para rasul, ya, dalam pengajaran Bapak Ibu guru yang sedang saya lakukan ini, dan juga orang tua yang utama, atau mendengarkan homili, mendengarkan renungan,
atau setiap orang yang melakukan hal baik itu juga bagian dari pengajaran para rasul. Sehingga dalam keluarga tadi tanggung jawab orang tua juga kita memberi diri baptis. Karena apa? Iman kita tanggung jawab pertama-tama adalah orang tua, sehingga orang tua memberikan kepada kita kesempatan untuk dibaptis karena mereka punya tanggung jawab iman kepada kita. Anak-anak yang berikut adalah sebagai remaja. Nah, tadi kita lihat dalam bacaan kitab suci. Nah, sebagai remaja kita juga pastinya harus terlibat dalam karya pelayanan gereja, sehingga iman kita semakin berkembang menjadi lebih baik. Nah, untuk berkembang itu tentunya kita harus mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan. Misalnya, yang pertama pendalaman iman. Nah, melalui pendalaman iman, gereja ingin menimba kekuatan agar hidup iman semakin diarahkan oleh Injil Yesus Kristus sehingga iman mereka berkembang. Jadi kita selalu mengikuti pendalaman iman itu agar kita semakin mengetahui, semakin menyadari, semakin menghayati apa yang kita imani tentang Yesus itu. Nah, menjadi lektor atau lektris. Lektor itu mereka yang bertugas untuk membacakan bacaan kitab suci pada hari Minggu, bacaan pertama atau bacaan kedua. Lektor itu untuk sebutan bagi seorang pembaca kitab suci laki-laki, sedangkan lektris itu pembaca kitab suci perempuan. Nah, mereka juga bisa diberikan tugas tambahan, misalnya nanti Mazmur atau membacakan doa umat atau juga membacakan pengumuman pada setiap akhir dari perayaan Ekaristi. Yang berikut misdinar atau kita kenal dengan putra-putri altar atau yang kita kenal juga dengan sebutan ajuda. Nah, ini kan merupakan kegiatan yang membantu iman dalam pelayanan misa di gereja ataupun misa di mana saja. Mereka yang mempelancar untuk kegiatan perayaan Ekaristi ini. Yang keempat adalah perayaan Ekaristi. Nah, perayaan Ekaristi merupakan puncak dari perayaan iman kita. Kita boleh mengatakan kita beriman, kita berdoa, kita melakukan hal-hal baik, tapi kalau kita tidak merayakan perayaan Ekaristi, itu belum sempurna. Semua kebaikan, semua yang kita lakukan akan menjadi sempurna jika kita dengan ketulusan hati dan kesadaran kita mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, itu saja anak-anak sekalian materi kita hari ini tentang iman dan beriman dalam jemaat. Nah, semoga materi ini dapat memberikan hal-hal yang baik bagi kita semua sehingga ke depan kita semakin beriman, semakin membangun keimanan kita dalam kehidupan keseharian teristimewa dalam lingkungan kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Salve.